Hai kawan semua, ayo kita belajar. Belajar matematika menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan semangat. Hari ini kita kembali akan belajar materi matematika. Kelas 3, tema 8, subtema 1. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang pengertian sudut dan macam-macam sudut. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian jadikan latihan. Selamat menyaksikan. Perhatikan ilustrasi berikut. Setiap hari Senin, sekolah Udin mengadakan upacara bendera. Setiap peserta memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Perhatikan gambar berikut. Pada saat posisi hormat, apabila kita tarik garis dari lengan atas dan lengan bawah dan bertemu di satu titik, maka akan membentuk sebuah sudut. Lalu, apa itu sudut? Mari kita pelajari bersama-sama. Gambar berikut adalah gambar sebuah sudut. Kita beri nama sudut ABC. Dari gambar tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan sudut dibentuk oleh dua buah garis lurus. Kemudian, posisi kedua garis saling bertemu atau berpotongan, membentuk titik sudut. Kemudian, antara dua buah garis terdapat jarak. Jadi, bisa kita simpulkan, sudut adalah daerah yang dibatasi dua buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan membentuk titik sudut. Selanjutnya, berdasarkan gambar-gambar berikut, tentukan manakah yang merupakan sudut. Gambar yang A, kita lihat terdapat dua garis lurus kemudian bertemu di satu titik. Berarti tepat ini dinamakan dengan sudut. Gambar B, terdapat dua buah garis tetapi tidak berpotongan atau bertemu, maka ini bukan sudut. Yang C, terdapat dua garis berpotongan atau bertemu di titik, berarti dinamakan sudut. Yang D, terdapat dua garis juga dan juga berpotongan, maka disebut dengan sudut. Yang E, terdapat dua garis, satunya tidak lurus akan tetapi berpotongan, jadi ini tidak dinamakan dengan sudut. Kemudian yang F, kedua garisnya melengkung meskipun berpotongan, ini juga bukan dinamakan dengan sudut. Sekarang mari kita mengenal bagian-bagian dari sudut. Yang pertama, sudut berikut disebut dengan sudut ABC. Cara penulisannya, titik pertemuannya yaitu titik B letaknya berada di tengah-tengah. Kemudian garis AB dan garis BC disebut dengan kaki sudut. Sedangkan titik B merupakan pertemuan antara garis AB dan BC disebut dengan titik sudut. Selanjutnya, terdapat jarak antara kedua buah garis. Maka ini dinamakan dengan besarnya sudut dengan satuannya adalah satuan derajat. Tahukah kalian, meskipun garis diperpanjang, maka besarnya sudut akan tetap sama.
Ya, itu tadi adalah bagian-bagian dari sudut. Terdapat sebuah alat yang biasa digunakan untuk mengukur sudut. Namanya adalah busur derajat. Pada busur derajat tersebut terdapat satuan dari sudut, yaitu satuannya adalah derajat. Cara penulisannya biasanya adalah berupa lingkaran kecil yang letaknya berada di atas. Kita lihat sebagai contoh, misalkan ada sebuah garis menuju angka 0 pada busur tersebut, maka kita menulisnya adalah 0 derajat. Kemudian misalkan 10 derajat, berarti satu garis berada di angka 0, kemudian yang garis kedua ada di angka 10, maka ditulis 10 derajat. Kemudian misalkan 20 derajat, berarti garisnya yang kedua berada di 20, kita menulisnya 20 derajat. Kemudian garis kedua di angka 90, maka kita menulisnya 90 derajat. Dan jika di garis keduanya ada di angka 180, maka kita menulisnya 180 derajat. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Sudut yang pertama yaitu sudut siku-siku. Kita lihat terdapat dua garis lurus yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut kedua, sudut lancip. Kita lihat ternyata dua garis lurus yang berpotongan membentuk sudut yang kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Jadi sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Selanjutnya sudut tumpul. Kita lihat bersama, besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Jadi sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut keempat yaitu sudut lurus. Dua garis bertemu membentuk garis lurus sehingga besarnya adalah 180 derajat. Jadi sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Sebagai latihan, mari kita tentukan nama dari sudut-sudut berikut. Yang pertama, ya, ini lebih kecil dari 90 derajat, berarti dinamakan dengan sudut lancip. Kemudian yang kedua, ya ini tegak lurus ya, maka dinamakan dengan sudut siku-siku. Nomor 3, ya, kita lihat bersama-sama, ternyata lebih besar dari 90 derajat, maka disebut dengan sudut tumpul. Nomor 4, jelas sekali ya, ini lebih kecil dari 90 derajat, disebut dengan sudut lancip. Nomor 5, ya garis lurus saja, berarti namakan dengan sudut lurus. Kemudian nomor 6, ya sudut tumpul. Bagaimana, sudah paham ya? Sekarang perhatikan soal berikut. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam tersebut adalah sudut. Kita lihat dulu, jarum panjangnya ada di angka 12, kemudian jarum pendek di angka 7. Karena yang ditanyakan sudut terkecil, maka kita cari yang jaraknya paling pendek atau yang paling kecil. Kita lihat, ternyata sudut yang terbentuk adalah ya sudut tumpul karena lebih besar dari 90 derajat. Soal kedua, Dito bermain layang-layang pukul 10.00. Sudut terkecil yang terbentuk dari kedua jarum jam tersebut adalah, ya kita lihat jarum panjangnya di angka 12, kemudian jarum pendek di angka 10. Karena sudut terkecil berarti kita cari jarak yang terpendek.
Ya, jadi sudutnya adalah sudut lancip. Ya, benar sekali. Karena lebih kecil dari 90 derajat. Alhamdulillah, pembelajaran tentang sudut hari ini kita sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya kalian bisa menyelesaikan soal-soal berikut sebagai latihan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.